Oke guys, udah di penghujung tahun 2024 dan mungkin di tahun depan, di tahun 2025, beberapa dari kalian udah planning mau naik ke beberapa gunung tapi masih bingung tenda apa ya yang mau kalian pakai buat ke gunung itu. Di video kali ini gua mau kasih beberapa rekomendasi tenda yang mungkin bisa jadi opsi buat kalian beli di tahun depan. Disclaimer dulu, beberapa tenda ini gue pertimbangkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama dari bahannya itu polyester atau nylon. Yang pertama untuk inner dan outernya. Kemudian dari framenya dia aluminium alloy. Kemudian dia bisa dipakai camping dan juga hiking. Yang keempat dia bukan tartan. Dan yang terakhir udah pasti tenda yang gue rekomendasiin ini adalah tenda yang double layer. Begitu. Kenapa sih harus double layer enggak single layer? Menurut gua sih jauh lebih aman kita pakai tenda yang double layer. Kalaupun kita misalnya nggak bawa flysheet, kita aman tanpa menggunakan flysheet tersebut. Kemudian kenapa framenya alloy dan juga nggak fiberglass? Gua pilih yang alloy karena setahu gua itu tuh lebih ringan dan juga secara ketahanan dia lebih tahan dan fleksibel untuk jikalau terkena badai dan cuaca ekstrim begitu. Oke, langsung aja masuk ke rekomendasi tenda dari harga 500.000 sampai 2 jutaan. Kategori pertama di harga 500.000 sampai 1 juta dulu. Yang pertama tenda dari produsen LWY. Itu tendanya itu kompas untuk kapasitas 2 orang dengan frame bahannya aluminium alloy. Kemudian untuk bahan framenya, kemudian untuk bahan inner dan outernya dia menggunakan bahan dari polyester 210T. Untuk bobotnya sendiri, dia di angka 1,9 kg aja. Untuk pasaknya sendiri, dia menggunakan pasak tipenya yang masih hook dan dia masih menggunakan bahan besi. Itu untuk tipe yang pertama. Harganya sendiri, dia di harga 500.000 sampai 600 ribuan untuk kategori 2 orang ini. Sayangnya, untuk tenda ini belum include dengan footprintnya. Jadi kalau misalnya kalian beli tenda ini, footprintnya harus beli terpisah di produsen lain kemungkinan, karena gue pernah cari pun sepertinya dia tidak mengeluarkan footprintnya sendiri. Gue pernah pakai yang 4%-nya dan gue beli footprint dari Nature Hike ukuran 4% begitu. Kemudian untuk kategori 500.000 sampai 1 juta yang kedua yaitu tenda Nature Hike profesional, tentu saja dari Nature Hike. Nah, kategori ini atau tenda ini sebenarnya punya 3 varian berdasarkan kapasitasnya, yaitu 2%, 3%, dan 4%. Tapi untuk sekarang kita bahas yang 2%. Dia secara bahan keseluruhan dari mulai bahan frame, kemudian bahan inner dan outer, itu sebenarnya sama dengan yang sebelumnya gue bahas yaitu LWY Kompas. Nah, yang membedakan adalah pasaknya sendiri dia sudah menggunakan pasak berbahan aluminium alloy. Yang kita tahu itu tuh lebih fleksibel dan lebih ringan. Hanya saja untuk tipenya sendiri dia masih dengan tipe yang sama yaitu tipe hook. Itu kemudian beratnya dia di angka 2,2 kg dengan harga di 800 ribuan. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga itu tenda dari Big Adventure seri Pangrango. Untuk seri Pangrango ini dia ada kelebihan tersendiri. Oh iya, yang sebelumnya Nature Hike Professional itu dia belum include dengan footprint juga sayangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli tenda ini ya beli footprintnya juga terpisah begitu. Nah, balik lagi ke seri Biga Pangrango, kategori terakhir dari 500 sampai 1 juta, dia itu sudah include dengan footprintnya. Kemudian untuk bahannya keseluruhannya sama, dia sudah menggunakan polyester dan juga sudah menggunakan aluminium alloy untuk framenya. Dia itu punya kelebihan di pasaknya, dia sudah menggunakan pasak aluminium alloy dan tipe yang berbeda yaitu tipe Y shape atau tipe yang Y. Yang kita tahu sendiri, tipe hook itu dibanding tipe Y shape itu lebih kuat tipe Y shape untuk si pasak sendiri. Itu kemudian kelebihan yang lain, dia itu sudah menggunakan joining system untuk tipe framenya. Jadi yang saya rasakan untuk tipe joining system sendiri itu dia lebih ringkas dan untuk pemasangannya sendiri itu lebih mudah dibandingkan tipe frame biasa yang terpisah-pisah begitu. Untuk tipenya. Untuk beratnya sendiri dia di angka 2,5 kg, sudah include dengan footprintnya 2,5 kg itu, dan dia ada di harga 900 ribuan begitu. Untuk tenda 3 tenda ini juga
semuanya memiliki 2 pintu di bagian depan dan belakang. Oke, jadi untuk 3 kategori ini yang bisa disimpulkan, yang pertama dari 3 tenda ini, Eloy Compass, Nature Professional, dan juga Big Adventure, itu masing-masing ada perbedaan. Yang pertama di pasaknya, yang pertama yang satu besi, kemudian alloy, dan tipenya juga berbeda. Ada yang hook, ada yang tipe Y-shape. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang paling menonjol menurut saya itu footprint include dan tidaknya. Dan yang terakhir itu untuk Big Adventure Pangrango sendiri itu punya varian yang unik tersendiri dibanding tenda-tenda pada umumnya, yaitu tipe Night Sky. Jadi dia corak untuk si tendanya sendiri itu udah beda, udah kayak apa ya, sesuai namanya lah, Night Sky, atau langit ketika di malam hari begitu. Gitu. Oke, kategori kedua dari rank harga 1 juta sampai 1,5 juta. Ini ada 3 rekomendasi. Yang pertama itu Dhaulagiri Nova 2. Dhaulagiri Nova 2 ini secara konstruksi agak berbeda dari tenda pada umumnya, dan bagi gua ini lumayan unik. Dia itu kemudian ada tambahan juga di bagian bawahnya. Contoh di tenda ini nih, bagian sini-sini, dia tuh ada sayapnya. Jadi dia menahan angin yang masuk dari bawah, dan kemungkinan nahan rembesan air juga begitu. Itu untuk secara konstruksinya dia tidak berbeda dari yang lain, tidak umum begitu. Tapi kalau secara bahan dia sama 210 T ripstop polyester untuk inner dan outernya. Kemudian untuk pasak dan juga framenya sudah aluminium alloy dan pasaknya sudah Y-shape. Kemudian untuk si beratnya sendiri dia di angka 3,3 kg. Sebenarnya tadinya gue ingin menyantumkan tenda yang di bawah 3 kg doang, tapi karena untuk konstruksinya sendiri yang unik, akhirnya gue cantumkan tenda ini ke rekomendasinya begitu. Nah, kemudian harganya dia di angka 1,2 jutaan dan sudah include dengan footprintnya. Itu untuk kemudian dalamnya dia half mesh begitu. Yang kedua, Biga Semeru 3P Reborn. Dia itu secara bahan sama juga dengan yang udah disebutin di kategori ini. Dia 210 T ripstop polyester juga untuk bahan inner dan outernya. Kemudian dalamnya sudah half mesh juga sama. Kemudian untuk pasak dan framenya juga sama, aluminium alloy dan Y-shape untuk pasaknya. Kemudian untuk beratnya sendiri dia di angka 2,8 kg exclude berat footprintnya. Tapi untuk pembeliannya sendiri dia sudah include dengan footprint juga. Dan yang unik dari tenda Biga ini, dia itu kelebihannya ada di joining sistemnya untuk si framenya. Jadi ya secara pemasangan bagi gue itu lebih mudah dan juga lebih ringkas untuk baik pemasangan ataupun untuk packing ulangnya begitu. Dan yang terakhir itu adalah Nature High Cloud Up 3 untuk seri yang polyester dan 3P juga. Dia untuk bahan lagi-lagi sama juga. Dia 210 T ripstop polyester untuk inner dan outer. Kemudian dia itu sudah menggunakan pasak dan frame aluminium alloy, dan pasaknya juga sudah Y-shape. Kemudian sudah include juga dengan footprintnya, tapi dia paling ringan di kategori ini di angka 2,5 kg. 2,55 kg kalau nggak salah untuk kategori 3 personnya. Nah, yang membedakan dari ketiga ini adalah yang pertama untuk konstruksi si framenya. Untuk Cloud Up dan juga si Semeru dia sudah menggunakan joining system. Dan ini poin plus buat gua. Lebih ringkasnya tadi dan pemasangannya lebih enak aja gitu. Kemudian dari sisi jumlah pintu untuk Nova dan juga Dhaulagiri Nova dan juga Semeru itu sudah punya 2 pintu, sedangkan Cloud Up itu cuma ada 1 pintu doang. Nah, kemudian yang paling berbeda adalah ada di Nova tadi yang punya sayap di bagian bawahnya untuk penahan anginnya. Gitu. Itu beberapa hal yang bisa lo pertimbangkan untuk memilih ketiga tenda dari kategori 1 sampai 1,5 juta ini. Oke, untuk kategori terakhir dia di rank harga 1,5 juta sampai 2 juta. Ini ada 3 juga. Yang pertama itu dari array keluaran terbarunya yaitu array Tricora. Sebenarnya variannya dia ada 2, yaitu 2% dan 4%, tapi khusus sekarang kita bahas yang 2% aja. Dia itu bahannya udah nylon yang terkenal licin dan ringan dibanding polyester. Dia itu beratnya di angka 2,1 kg aja. Bahannya sendiri dia itu untuk kanopi atau flysheetnya di angka 15D nylon.
Kemudian untuk innernya dia 40D nylon, ripstop juga kalau nggak salah ya. Dia itu punya 2 pintu, dan sayangnya untuk pembeliannya sendiri dia belum include dengan footprintnya. Itu untuk si Array Tricora. Dia harganya ada di angka 1,5 jutaan untuk varian yang 2 personnya. Kemudian yang kedua itu ada tenda dari Dhaulagiri, yaitu Dhaulagiri Geo Z2. Dia 2 person juga. Hanya saja tenda ini lagi-lagi seperti yang sebelumnya, kenapa dimasukkan sebenarnya tadi kembali lagi inginnya sih di bawah 3 kilo ya, tapi karena konstruksinya unik dia kita masukin aja. Dia di angka 3,6 kg untuk berat, sebenarnya cukup berat, tapi konstruksinya yang unik dengan frame-nya yang pemasangannya agak berbeda. Dia itu disebutnya sebagai ekstra tahan terhadap ekstra kokoh lah begitu untuk si Neo Geo Z ini. Hanya saja dia itu bahannya masih 210T polyester atau masih polyester, itu 210T ripstop polyester untuk kanopinya, dan innernya dia di angka 190T polyester. Dia beratnya tadi di 3,6 kg. Dan ada yang unik juga dari sisi pemasangannya sendiri, dia itu pemasangannya outernya dulu sebelum innernya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya itu Opalus. Sebenarnya bagi gua sih yang seperti ini cukup menguntungkan, dalam artian kalau misalnya di kondisi hujan, kita umumnya tenda itu pasang innernya dulu, itu kalau hujan bisa basah, jadi kita mesti pasang flysheet dulu tuh untuk melindungi si tendanya, innernya. Kalau ini karena kita pasang outernya dulu, otomatis outernya berdiri, ya kita pasang innernya juga aman. Atau kalau misalnya kita capek, kita pasang outer dulu, ya kita bisa nyantai dulu di dalam tanpa pasang innernya dulu begitu. Itu keunggulannya dibalik tadi kekurangannya yang masih polyester yang otomatis berat lah. Kemudian kelebihan lain dari si Dhaulagiri Geo Z2 ini, mungkin bisa dibilang mirip tunnel juga. Dan di bagian depannya itu vestibulnya cukup luas banget untuk digunakan nyantai, masak, dan lain-lain. Itu kelebihan lain dari si Dhaulagiri Geo Z2. Ya mungkin di luar tadi kenapa gue masukin ke list ini, meskipun dia di beratnya ya dibanding yang lain itu jauh, kemudian secara bahan juga berbeda di kategori ini, tapi ya dia punya kelebihan sendiri di fiturnya, yaitu di konstruksinya yang tadi kokoh, kemudian yang kedua di vestibulnya sendiri yang sudah jelas itu jadi poin dia lebih sendiri lah begitu. Dan kemudian yang terakhir, oh iya, dia juga sudah include dengan footprintnya. Dan yang terakhir di kategori ini ada tenda dari Nature Hike, yaitu Nature Hike Mongar 2 untuk variasi yang nylon. Dia bahannya sudah jelas nylon, 20D nylon. Itu untuk inner dan juga outernya udah 20D nylon, dan dia beratnya cuma di 2,1 kg aja. Dan harganya dia ada di harga 1,9 jutaan untuk si Nature Hike Mongar 2 ini dengan bahan nylon. Nah, untuk si pintunya, oh iya lupa, yang tadi si Dhaulagiri itu pintunya dia cuma 1 doang. Untuk si Mongar dia pintunya ada 2. Nah, untuk ketiga jenis tenda di kategori ini, tiga-tiganya itu udah half mesh untuk innernya. Dan untuk si Nature Hike Mongar ini juga untuk pembeliannya sudah include dengan footprint. Jadi kalau misalnya kita recap ulang, tiga-tiganya ini, yang pertama untuk sisi berat si Geo Z beda sendiri karena secara bahan juga beda sendiri. Untuk Mongar dan juga Array Tricora itu sudah nylon, otomatis lebih ringan juga. Dan tiga-tiganya ini sudah menggunakan frame aluminium alloy dan pasaknya juga sudah aluminium alloy juga. Si Geo Z punya keunggulan sendiri di bagian konstruksi yang otomatis dia juga lebih kokoh dibanding yang 2 tadi kita sebutkan, yaitu Mongar dan juga Array Tricora. Nah, yang menjadi keunggulan di 2 yang lain yaitu di bahan nylonnya begitu. Itu mungkin itu aja 3 kategori, dengan masing-masing kategori ada 3 tenda. Oh iya lupa. Untuk ke-9 tenda ini dari 3 kategori yang berbeda, semuanya untuk rating PU-nya sudah aman untuk digunakan di keadaan cuaca di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Ya mungkin cukup itu aja. Jadi gimana teman-teman? Apakah masih bingung dengan pilihan tendanya yang akan dibeli di tahun depan, di tahun 2025? Atau cukup dipermudah dengan pilihan ini yang udah kita perkecil skupnya sampai sedetail mungkin?
Itu udah gue bikin, harusnya udah sedetail mungkin untuk pertimbangan pemilihan tenda. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.